Modiar, ngotot gelar konser di zona merah. Bupati Bogor minta Rhoma Irama diproses hukum. Siapa sih yang tidak kenal Rhoma Irama? Raja dangdut yang bercita-cita jadi presiden. Meskipun profesinya sebagai penyanyi, ia sudah terlibat dalam dunia politik praktis sejak 1977 silam. Yang mana kala itu si Rhoma ini ditunjuk jadi juru kampanye untuk partai PPP. Tidak pelak karena Soeharto ingin menang sendiri, Rhoma pun sering mendapat ancaman dari Antek Orba kala itu. Bahkan, ia sempat dilarang tampil di TVRI selama bertahun-tahun. Kemudian, pada tahun 1993, Rhoma menjadi anggota MPR, dan pada tahun 1996 bergabung ke Partai Golkar. Jelas hal ini membuat orang-orang jadi bingung. Karena awalnya doi jadi jurkam PPP yang berseberangan dengan Golkar. Kemudian diancam oleh Antek penguasa Golkar. Tapi kok tiba-tiba jadi kader Golkar. Dan, pada tahun 2008, ia balik lagi ke PPP. Pada tahun 2012, Rhoma pun membuat pernyataan yang mengejutkan banyak pihak, yakni ia mengatakan siap bertarung di Pilpres 2014. Yang mana niatnya itu disampaikannya langsung di acara Mata Najwa. Namun lucunya, ketika ditanya oleh Najwa mengenai hal-hal mendasar di negeri ini, seperti soal subsidi BBM, APBN, Rhoma mendadak gagap menjawabnya. Jadilah, rencananya untuk mencalonkan diri sebagai orang nomor satu di Indonesia itu disebut dagelan oleh netizen. Karena ia memang tidak punya kapasitas untuk menjadi presiden. Nah ternyata, si Rhoma ini rasis juga loh dan doyan fitnah orang. Padahal lagunya banyak yang bernada religi. Kala itu, di Pilkada DKI 2012, dia memfitnah ibunda Presiden Jokowi beragama Kristen. Yang mana informasi itu menurutnya ia dapatkan dari internet. Untuk itulah, Rhoma mendukung Fauzi Bowo serta mengajak masyarakat untuk tidak memilih pasangan Jokowi-Ahok. Tapi apa daya, hasutan serta fitnahannya ternyata tidak laku. Terbukti, Jokowi terpilih jadi gubernur, bahkan jadi presiden. Lucunya lagi, si Rhoma ini ternyata mencela-mencela juga. Ia mengajak warga untuk tidak mendukung Jokowi karena menurutnya ibundanya beragama Kristen. Tapi ia sendiri justru mendukung Prabowo di Pilpres 2014 dan 2019 yang jelas-jelas ibundanya, Dora Mari Sigar non-Muslim. Diketahui semasa hidupnya, Dora Mari Sigar merupakan penganut Kristen yang taat. Jadi, bersyukur juga si Rhoma ini tidak terpilih jadi presiden. Karena ia suka memakai standar ganda dalam melihat persoalan. Dan itu akan sangat membahayakan. Hanya dia saja yang benar, sementara yang lain salah semua. Nah, selain itu, si Rhoma ini adalah tipikal orang yang tidak taat aturan. Sudah jelas-jelas Kabupaten Bogor masih memberlakukan PSBB dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Dia malah asik menggelar konser di zona merah tersebut. Konser itu digelar dalam rangka hitanan putra salah seorang warga yang bernama Abah Surya Atmaja di Kampung Cisalak, Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Tidak hanya Rhoma saja yang menyanyi di situ, tapi ada juga penyanyi dangdut yang lain, seperti Wawa Marissa, Yunita Ababil dan Rita Sugiarto. Kayaknya berpengaruh juga nih Abah Surya Atmaja, bisa mendatangkan artis ibu kota sebanyak itu. Tidak pelak karena konser itu menghadirkan artis terkenal, banyak banget warga yang berdatangan untuk menonton. Tidak ubahnya seperti konser musik biasa sebelum adanya wabah COVID-19. Bahkan di antaranya, banyak juga yang tidak mematuhi protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak. Padahal sebelumnya, gugus tugas sudah memberi peringatan kepada Rhoma DKK agar tidak tampil. Sekalipun itu kapasitasnya hanya sebagai tamu undangan. Pemkab Bogor beralasan, kenapa konser itu dilarang karena Bogor masih menerapkan PSBB yang mana di dalamnya diatur bahwa segala bentuk hiburan ditiadakan. Mohon bersabar dulu sampai pandemi ini berakhir. Karena kita khawatir akan terjadi penularan virus COVID-19 semakin meluas, ujar Bupati Bogor, Ade Yasin memberi pengertian kepada Rhoma. Ternyata, Rhoma tetap menggelar konser juga. Si Ade Yasin yang selama ini telah berjuang pagi, sore, siang dan malam agar wabah corona tidak semakin menyebar di Kabupaten Bogor pun geram dibuatnya. Orang nomor satu di Kabupaten Bogor itu pun tanpa ragu-ragu membongkar bobrok Rhoma. Bahwa menurutnya, Rhoma telah ingkar janji karena tetap menggelar kongres dan membawakan beberapa lagu. Tanpa tedeng aleng-aleng, Ade pun meminta agar Rhoma yang telah ngeyel itu diproses secara hukum secepatnya. Saya minta semuanya diproses hukum,
Tidak pandang bulu siapapun orang yang melanggar aturan. Jangan sampai di sini menjadi epicentrum COVID-19 karena ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tegas Ade. Mak jelek. Rhoma Irama dihajar emak-emak. Penampilannya sih sering pakai sorban dan baju gamis. Tapi kelakuannya, tidak ubahnya seperti kadrun yang doyan banget bikin masalah di negeri ini. Sungguh terlalu.